Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dari kelompok Basal Trichoplates atau yang lebih dikenal dengan Basal Eudicot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Alianzar. Nama saya Mahendra Rahmat Akbar. Nama saya Rifki Jasatela. Nama saya Alif Andi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, Basal Eudicot itu apa sih? Basal Eudicot itu adalah kumpulan dari angiosperm monofiletik yang besar dan terdiri dari sekitar 190.000 spesies yang dideskripsikan, atau sekitar 75% dari semua angiosperm. Secara morfologis, Basal Eudicot ini bersifat transisi antara basal angiosperm atau basal famili basal dan Eudicot inti. Next. Eudicot atau dikotil sejati membentuk kelompok monofiletik. Di dasar Eudicot merupakan garis keturunan yang cenderung menunjukkan beberapa karakteristik leluhur dari garis keturunan ini lebih dikenal dengan sebagai Basal Eudicot. Eudicot merupakan mayoritas angiosperm dan didefinisikan memiliki 3 serbuk sari yang berpori yang sering disebut trichoplates. Dari kata tri yaitu 3 dan plates adalah serbuk sari. Butir serbuk 3 trichoplates berevolusi dari tipe monoskulet yang memiliki bukaan distal tunggal yang dianggap sebagai leluhur atau ancestor dari angiospermae. Serta untuk banyak clades tanaman berbiji lainnya. Banyak Eudicot memiliki serbuk sari dengan lebih dari 3 lubang. Bisa dilihat di gambarnya, itu adalah contoh serbuk sari. Yang pertama ada karakter umum dari Basal Trichoplates atau Eudicot. Yang pertama memiliki serbuk sari atau trichoplate pollen, kemudian bagian bunganya itu berkarang atau whorlet, dan anggotanya bergantian. Kemudian dia memiliki staminal filamen yang ramping, dan terakhir dia memiliki plastida dengan berbentuk seperti saringan dan biji starch atau starch grain. Nah, di Basal Eudicot ini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas Ranunculales, terus yang kelas kedua ada Proteales, dan yang kelas terakhir ada Caryophyllales. Ranunculales terdiri dari 3 family, yaitu Ranunculaceae atau kelompok buttercup, family buttercup. Yang kedua ada Papaver-Raceae atau kelompok popi, bunga popi itu biasanya yang buat narkoba itu. Terus yang ketiga kelas dari Ranunculaceae itu ada famili Berberidaceae atau kelompok beri-berian. Yang kedua kelas Proteales terdiri dari 3 famili. Yang pertama adalah Nelumbonaceae atau teratai putih, kelompoknya itu. Terus yang kedua ada Platanaceae atau kelompok dari Sycamore, keluarga Sycamore, dan yang terakhir ada Proteaceae. Yang terakhir Caryophyllales itu ada 2 familinya. Yang pertama Inventaceae atau Cerlen itu kayak kantong semar gitu, kelompok-kelompoknya, dia familinya. Dan yang kedua ada Amarantaceae, itu kelompok bayam-bayaman. Yang pertama kita bahas itu adalah Ranunculales di Basal Eudicot ini. Yang di famili pertama itu ada Ranunculaceae atau bunga cawan yang lebih dikenal dengan buttercup. Dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bagiannya itu terdiri dari kelopak bunga yang berbeda-beda. Benang sarinya banyak, ovariumnya superior, memiliki biji dengan embrio yang kecil dan banyak endospermanya. Yang kedua, dia itu merupakan alkaloid berberin. Terus daunnya itu dia bergerigi atau lobe, bisa dilihat seperti di gambar. Terus dia memiliki rumus bunga seperti berikut, dan bentuknya itu umumnya dijumpainya itu dalam bentuk herbs, berkayu atau woody, dan semak atau shrub. Ini adalah contoh gambar dari famili Ranunculaceae. Lucu ya. Nah, ini contohnya ini
Nigella sativa. Dia memiliki manfaat sebagai rempah-rempah yang digunakan sebagai obat pernapasan. Terus yang kedua itu contohnya ada Delphinium staphysagra. Manfaatnya itu sebagai tanaman hias dan juga kadang digunakan sebagai obat-obat. Selanjutnya adalah famili popi atau Papaveraceae. Ciri-cirinya memiliki helaian kelopak bunga decudos, memiliki dua daun buah yang muncul bersamaan atau biasa disebut konet. Buah berbentuk kapsul. Hampir semua memiliki laticiferas, yaitu sel sekreton memanjang pada daun atau batang yang menghasilkan lateks atau karet sebagai metabolit sekunder. Papaveraceae terdiri dari 25 genus dan 200 spesies. Berikut adalah struktur Papaveraceae. Papaveraceae ada kepala sari, mahkota, dan kepala putik. Berikut adalah tampang membujur dari bunga Papaveraceae. Salah satu spesiesnya adalah gerudu, memiliki manfaat sebagai obat batuk dan obat nyeri waktu haid, dan getahnya dapat digunakan sebagai penghilang kutu pada kulit. Rumus bunganya adalah Ca2CO P/8A G. Umumnya tanaman herbs atau rempah dan shrubs atau semak, berhabitat di bagian bumi belahan utara. Bunganya biseksual, bisa dilihat di gambar dengan simetri radial ataupun bilateral. Memiliki 4 hingga 6 kelopak bunga atau petal, seringnya berbentuk kusut atau crumpled. Buah berbentuk kapsul dan placentation placentanya beragam. Berikut adalah gambar simetri radial dan simetri bilateral. Berikutnya adalah Berberidaceae atau famili beriberian. Ciri-cirinya adalah tumbuhan rempah atau herbs, semak, dan yellowwood atau berkayu kuning. Bentuk daunnya spiral dari sederhana hingga majemuk, bergerigi keseluruhan atau berputar. Bunganya biseksual dengan simetri radial. Kelopak bunga berbeda-beda. Buahnya itu beri, bisa dilihat di gambar, memiliki 1 daun buah, memiliki 4 pasang benang sari. Rumus bunganya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar Berberidaceae. Contohnya adalah tumbuhan mahoni atau Swietenia mahangonia. Bermanfaat sebagai pengatur kekebalan tubuh dan meringankan gangguan tidur. Selanjutnya adalah Ordo Protoales edicots, yaitu Neulombonaceae atau teratai putih. Ciri-cirinya berhabitat di air, mengapung atau muncul dari air. Daunnya sederhana, tergolong dalam bunga soliter. Tanaman perennial herbs, memiliki benang sari yang berfilamen. Rumus bunganya bisa dilihat. Selanjutnya Nelumbonaceae. Memiliki 1 daun buah dan biji yang unggul, terdapat rongga wadah obonikal. Contoh spesiesnya adalah Nelumbo nucifera, bermanfaat sebagai penghias kolam di taman-taman. Yang kedua, Lantanaceae. Ciri-cirinya hidup di bagian bumi utara di 4 musim, rumah 1 atau monocoeus, bunga betina prokarpik, kepala bunganya bulat, berbukan melalui angin, one seeded atau berbiji 1, dan merupakan pohon rindang yang bermanfaat bagi perkotaan. Next. Berikut gambar dari
Lantanaceae. Contoh spesies itu Plantanus orientalis yang bermanfaat sebagai pengharum ruangan. Yang ketiga ada Proteaceae. Ciri-cirinya itu hidup di bumi bagian selatan. Perbungaannya dengan 4 bunga, memiliki daun buah tunggal yang unggul, umumnya berkayu dan berbentuk kerucut. Buah berbiji satu atau one seed dan terdiri dari 1.400 spesies. Berikut contoh spesiesnya itu Telopea peciosisma yang bermanfaat sebagai obat keputihan, muntah darah, dan basir. Berikut selanjutnya ordo Caryophyllales basdicot, yaitu Nepenthaceae, feature plants family. Tanaman berupa supi, plant atau semak, dan termasuk ke dalam tanaman liana atau merambat. Dioeceus berumah 2, hidup menempel atau epifit, dan ada juga yang hidup di tanah atau terrestrial. Merupakan tanaman karnivora pemakan daging. Daunnya memiliki kantong atau pitcher. Untuk karakter dari vegetatifnya itu bentuk akar tetrak hingga hexarch. Yang kedua, batang rhizome dengan collateral ring terbuka dan terdapat berkas bulu tenders. Yang ketiga, daunnya alternate, sederhana, bertangkai, dan berbentuk sulur. Yang terakhir, tendril terminating into a pitcher which apically or operculum which stipulus absent. Itu ada karakter generatifnya, berupa bunga. Bunganya itu kecil, hijauan, actinomorphic, unik seksual, dan hypogynous. Bagian luar bunganya itu ada perian, haplox lamidous, sederhana dengan 2 dimeros yang jarang, tepal, terdiri dari 3-6, dan bebas, tepat, very rarely connect at the base, tersusun melintang dalam 2 whorls, 2+2, berbulu di luar, berkelenjar di dalam. Kelenjar pada bunga jantan lebih besar dibanding bunga betina. Yang kedua ada buah. Buahnya berbentuk kapsul, memanjang, kasar. Yang ketiga ada biji. Banyak, numerous, seperti struktur gergaji, panjang dan sempit, bersayap dengan endosperma berdaging. Rumus bunganya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Dia berikut nih contoh struktur dan contoh spesies kelas Nepenthaceae. Kita lihat ada kelenjar atas, penutup, ujung tambahan, sulur, bibir, sayap, taji, zona berfilin, dan zona pencernaan. Adapun manfaatnya dari kelas Nepenthaceae itu sebagai ornamental, sebagai tali pengikat, sebagai bahan untuk pembuatan keranjang. Habitatnya yaitu di dataran tinggi lebih dari 700 mdpl, itu dataran menengah 300 sampai 700 mdpl, dataran rendah 0 sampai 300 mdpl, di daerah Brachytropis dan lembab atau
lembab atau basah. Jadi selanjutnya yaitu Amaranthaceae atau bayam-bayaman. Nah, jadi karakteristik dari Amaranthaceae sendiri yaitu merupakan tanaman herbs, memiliki daun tunggal yang letaknya tersebar dan saling berhadapan dan hairy atau berambut. Kemudian bunga berukuran kecil dan warnanya beragam. Bunganya ada yang biseksual dan uniseksual, biji berbentuk bulat dengan endosperma, dan bagian luar bunga atau perian cephaloid dan bermembran, dry, kering, dan jarang berwarna, bahkan putih, serta terdiri dari 3-5 scarius or hyalin. Next. Nah, berikut struktur dari tanaman Amaranthaceae. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.